Ada orang yang membawa ajaran tasawuf katanya, banyak khalwat uzlah, tapi malah keluar dari keilmuannya, jadi liberal. Sekarang mengkritisi Abu Hurairah, padahal itu obrolan anak remaja di kampus. Kok udah tua masih ngomong begitu aja, kan kasihan kita. Masih ngomongin Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sosok atau lembaga, masih mempersoalkan Khadijah. Ya salah. Itu puber intelektualnya telat. Ya, saya menyayangkan itu karena saya tadi selalu merekomendasikan beberapa orang kalau ngaji tasawuf bisa lewat orang ini. Tapi semenjak detik ini saya mengatakan saya berhenti merekomendasikan orang tersebut. Saya minta ampun kepada Allah jika saya telah menyebabkan orang tergelincir. Ya. Saya juga bukan orang benar, tapi teman-teman, kita ini udah gak benar. Terus memperkritisi Abu Hurairah yang jauh lebih dekat kepada Rasulullah, yang dia dapat keberkahan ketika hafalan dia sempit, hafalan dia tidak bagus. Apa kata Nabi? Ubsud rida'ak, ubsud saubak, longgarkan bajumu, longgarkan ridakmu, selendangmu, langsung hafalannya menjadi baik. Tapi malah dia tertarik mempertanyakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 5.000 hadis, Bang Dik. 5.000 hadis itu sebanyak jumlah hadis Bukhari dan Muslim. Di kitab Bukhari 4.000-an hadis, kalau berulang-ulang ada 9.000-an lah. Kalau 5.000 ini kita ragukan sumbernya, berarti pincanglah ajaran Islam. Dan dia gak sadar itu. Dia meragukan Abu Hurairah tapi pakai kitab-kitab. Pakai kitab-kitab kuning ngaji tasawuf. Kitab kuning ini juga belum tentu karya imam itu. Kenapa dia percaya kitab itu karya Imam Fulan? Tapi Abu Hurairah yang jelas riwayatnya sahih dia gak percaya. Demam intelektual yang telat. Itu kami dulu umur 18, 19, 20 emang obrolannya itu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh beliau Buya Ar-Razi ini adalah yang disampaikan beliau kepada jamaahnya. Ini berbeda tempat. Kalau kita melihat dari para ulama kita, ini yang namanya perbedaan pendapat itu sudah pasti ada, apalagi yang berkaitan dengan fikih ya. Nah itu monggo silahkan kepada panjenengan untuk melakukan apa yang panjenengan yakini. Kita sebagai pendengar, kita sebagai pihak ketiga tentunya memiliki filter untuk melihat, untuk merasakan, untuk memilah dan memilih mana yang cocok untuk kita. Nah, video berikutnya adalah paparan dari beliau Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi begini, kalau ada orang kaya lalu kita hormati semata-mata hanya karena dia kaya, tertipu nggak? Tertipu. Kalau ada orang alim semata-mata hanya karena dia alim lalu kita hormati, tertipu nggak? Saya emang nggak ada urusan dengan hartamu. Kalau kamu nyemedit ngapain? Yeah. Saya hormat kepada kamu kalau hartamu kau manfaatkan untuk membantu mereka yang susah di dunia ini. Segudang ilmu yang kau miliki, begipun kau alim alamah, kan, tapi kalau ilmumu tidak digelar kepada masyarakatmu, nggak ada urusan aku harus menghormati kamu. Betul nggak? Yeah. Ngeliat cewek cantik juga kalau nggak bisa dipegang ngapain?
Iya jelas ya. Ngapain dia? Iya. Sama kalau gitu sih Bu. Emangnya lu pikirin kan gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi kamu yang merasa apa namanya cantik juga jangan gede kepala dong. Belum tentu orang senang sama kamu semua kok. Iya. Ya kan begitu. Iya. Kamu juga yang kaya jangan berharap penghormatan karena kamu kaya. Tetapi realita di lapangan orang yang tertipu itu banyak. Termasuk kiai yang berceramah di atas mimbar juga mengatakannya begini. Kiai zaman sekarang harus kaya, kalau tidak kaya tidak dihormati. Iya. Iya. Jadi ketertipuannya ditularkan kepada orang lain. Gitu. Ya saya merasakan masuk restoran pakai mobilnya buruk, mobil Kijang Komando tahun 82 tuh, yang udah bunyi semua kaprak semuanya tuh. Ya masuk restoran ya duduk sendiri, ngambil sendiri, bayar sendiri. Begitu saya datangnya ke mobil yang mewah, pintunya dibukakan, kursinya disorongkan, minumannya dianterin. Padahal saya juga bayar juga, dulu juga bayar kok. Iya. Berarti orang itu menghormati apa? Menghormati kaleng kan? Iya. Goblok tapi pinter. Baru orang itu hormat kalau saya ngasih tipnya banyak kan gitu. Habis makan susuknya 80.000 saya tinggal di piring buat neng buat kamu aja. Nah baru dihormat kan gitu. Iya kan begitu. Nah itu satu. Terus yang kedua? Yang kedua adalah cinta kepada Rasul itu adalah juga cinta kepada Allah itu adalah cinta kepada Rasul. Bukan cinta. Begini, kita ini kenal Allah nih, yang memperkenalkan siapa? Ya iya dong. Yeah. Kalau tidak diperkenalkan, ya kita akan menyebut Tuhan kita bukan Allah dong. Mungkin Gandharwa, mungkin kuntilanak, Yeah. mungkin wiwitan, mungkin maesan, mungkin batu, mungkin jenglot, dan namanya Allah. Itu yang kata Nabi. Dan kemudian untuk menuju cinta kepada Allah kan ada persyaratannya, bukan cinta Rasul ya. Al-Qur'annya bukan begitu punya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau betul mencintai Allah, ikuti aku. Ittiba, mengikuti aku. Ittiba, bukan taklid. Awas, beda nanti ittiba dengan taklid. Tabi dengan muqallid tuh, muttabi dengan muqallid itu berbeda. Tabi dengan muttabi beda. Ittaba'a dengan tabi'ah itu berbeda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa man yattabi' fattabi' millata ittiba' millata Ibrahim. Jadi artinya bahwa sebab dia yang punya kata kunci, prosedur yang harus kita lalui bagaimana supaya kita mencapai tingkatan cinta kepada Allah. Ini yang punya passwordnya Kanjeng Nabi, yang punya itu. Makanya kita harus ikuti dong. Nah ketika mengikuti Kanjeng Nabi itu jangan taklid, tapi ittiba, artinya ada rasionalisasi, bukan hanya nyungsep lagi. Jangan kayak bebek ngintil, yang di depan nyemplung semua, bukan begitu. Kalau orang ittiba tuh, Nabi pakai siwak, kitanya pakai sikat gigi, pakai odol. Kenapa? Kita ittiba, yang penting kita menjaga kesehatan gigi. Kalau taklid mah Nabi pakai siwak ya pakai siwak. Yeah. Pakai sikat yang enggak sunnah itu mah Nabi nggak pakai siwak kok. Nggak pakai apa? Nggak pakai sikat gigi. Nanti ceboknya juga pakai batu, nggak boleh pakai tisu. Karena Nabi nggak pakai tisu. Nah itu namanya taklid begitu tuh. Tapi kalau ada orang begitu juga saya tidak menyalahkan. Barangkali saking cintanya kepada Nabi. Ya kan begitu. Tolong jangan disalahkan. Itu. Jadi, nah sedangkan
Kita ini terlahir di abad ke-21. Nabinya lahirnya abad ke tahun 571. Abad ke-6. Di paruh di penghujung abad ke-6. Nabinya abad ke-7. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu. Dan hadis Nabi sendiri itu baru dikumpulkan setelah 150 tahun Nabi meninggal. Yang cerita orang-orang katanya. Maka timbul ilmu hadis. Ada riwayat, ada diroya, ada sanad, ada matan, ada takhrij, ada dobit, ada sahih, segala macam. Ya kan? Dan ternyata diseleksi banyak hadis-hadis yang palsu yang ditolak oleh Bukhari Muslim. Dari 600.000 hadis itu yang lolos hanya 14.000. Berapa banyak hadis yang ditolak? 500.000 ditambah 84.000, 584 hadis yang lolos saya pelajari. Jadi berapa persennya tuh? Ya itu hadis kebul semuanya tuh. Itu pun sekarang dikritisi lagi juga masih ada yang perlu diragukan juga. Bukan meragukan nabinya, meragukan hadisnya apa betul Nabi ngomong begitu. Karena di Sahih Bukhari juga ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Dan di hadis Bukhari juga ada Nabi Muhammad berulang kali mencoba bunuh diri. Mau dipercaya? Itu persoalan. Ya kan gitu. Jadi makanya perlu rasionalisasi. Kalau hadis-hadis Nabi yang tidak rasional, tolong hormatilah Nabi, ya. Kalau kita tidak punya bukti akan kepalsuan hadis itu, ya sudah kita mauqufkan saja, kita tangguhkan, ya sudah, wallahu a'lam. Kan gitu. Kalau hadis dhaif sebaiknya nggak usah dipakai lagi. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif pun boleh dipakai apabila untuk fadhailul a'mal. Betul? Iya. Alkitabnya kan. Nah, saya berpendapat daripada pakai hadis dhaif ya pakai logika saja sih. Ya kan gitu. Sebenarnya nggak masuk akal. Nah, maka Nabi biasanya cirinya kalau hadis-hadis berbau politik gitu kita masih curigai, atau hadis-hadis yang banyak cerita pahala yang berlebih-lebihan, mencium suami pahalanya seperti mencium Hajar Aswad gitu tuh. Kemudian kalau suami kawin lagi istrinya ikhlas ridho, pintu surga dibuka lebar. Itu untuk ngeneng-ngeneng wong wadon itu mah. Modus. Tulisannya gelem dari bodok. Ya, dan yang ketiga ini yang ketiga ini mencurigai atau mengkritisi hadis-hadisnya itu justru akan menimbulkan tidak menghormati Kanjeng Nabi, Bu ya. Ya kalau begitu orang yang paling tidak menghormati Nabi Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena dia yang pertama kali mencurigai ini benar atau enggak hadisnya. Jadi bukan mencurigai itu bukan tidak percaya pada Nabi. Iya tangga Nabi ngomong begitu tuh. Iya. Itu kan yang rugi Nabi. Iya. Sekarang ada orang terima surat dari saya minta uang 30 juta. Lalu dikasih. Ternyata ketipu dan nih. Kita ketemu sama orangnya. Lah, saya lihat tanda tangan punya agak berbeda gitu. Dikasih nggak uangnya? Saya kasih berapa? 30 juta. Ya kenapa nggak konfirmasi dulu sama saya? Nggak berani ngomongnya. Jadi jangan mengatakan begini, mengkritisi hadis itu, makanya kan hadis itu kan diteliti, dikejar dari siapa, kata siapa, ngomongnya gimana, semuanya dibuktikan sampai akhirnya secara selektif ratusan ribu hadis yang ditolak. Kalau seandainya itu tidak dikritisi, kita punya hadis mungkin 100 jilid mungkin, dan semuanya dusta semuanya itu. Ya kan? Imam Nasai, Imam siapa lagi?
Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, semuanya adalah orang-orang yang meragukan hadis kok. Iya dong. Sehingga mereka menuntut kebenaran. Iya, kan Nabi ngomong tuh begitu. Jadi mencurigai hadis itu bukan mencurigai, meragukan kerasulannya, bukan, mencari kebenaran apa betul Nabi ngomong begini atau tidak. Paham nggak? Nah, begitu juga apalagi Kanjeng Nabi. Saya sendiri kader kiai kampung, ya menjual nama saya laku kok. Betul nggak? Coba kalau kamu datang Haji Mustafa bawa surat dari Buya minta uang 5 juta, saya kira dikasih. Ya kan gitu. Ya kan begitu terjadi, dan ini sudah pernah terjadi. Yang ketipu banyak. Dan banyak orang mengatakan Buya sudah kasih izin gitu. Padahal saya nggak tahu. Namanya jual nama. Nah, perlu kamu ketahui bahwa hadis ini dikumpulkan setelah 150 tahun kemudian, setelah khilafah Rasyidin meninggal dunia, setelah Daulah Umayyah meninggal dunia, baru setelah pindah ke Baghdad di sana, baru sejarah Islam dibuat oleh Imam Ibnu Hisham atas by order sang raja, yang artinya untuk membangun justifikasi legalitas kerajaan Daulah Abbasiyah. Dibikinlah sejarah oleh Ibnu Hisham itu, dan sejarah Ibnu Hisham itu juga dikoreksi adalah seorang calon doktor dalam tesisnya itu di Al-Azhar. Ternyata terbongkar di dalam itu banyak hadis-hadis palsu dan khurafat gitu loh maknanya. Jadi artinya kita jangan menuduh agama-agama lain sudah diselewengkan, distorsi. Di dalam agama kita juga sama. Ada pihak-pihak lain juga yang ngerjain. Ada teori konspirasi itu terjadi di dalam kita juga. Ya kan begitu. Seperti Senuk Hogronya juga kan disuruh pesantren di Mekah 15 tahun sampai hafal Quran. Arabnya hebat, bisa ngarang kitab, namanya Syekh Abdurrahman Al-Holandi. Gitu. Itu untuk ngelus-ngelus para ulama di sini supaya jangan berontak sama Belanda. Paham? Jadi jangan terlalu murni memahami agama sepertinya suatu yang mulus dan indah. Ini di dunia gitu, ini banyak kepentingan, bertarung pergulatan itu sangat hebat sekali. Makanya kedepannya sebaiknya nggak usah saling menyalahkan lah. Tidak elok lah saling menyalahkan tuh, ya udah aja lah. Yuk kita siap berbeda, kan begitu. Kebenaran mutlak hanya di tangan Allah. Apapun yang kita temukan kebenarannya sangat relatif sekali. Itu aja, terima kasih. Oke.